dijelaskan bahwa pengasuhan bahwa neuroscience itu enggak mengeluarkan modul untuk pengasuhan, ya kan. Cuman memang penelitian penemuan neuroscience digunakan untuk metode pengasuhan kan gitu aja ya. Ya. Nah, ini sekarang dimulai dok masalah perkembangan otak pada janin. Otak janin. Ya. Jadi kan kemarin kan dimulai dari pembuahan dok ya, pembuahan sperma ke ovum gitu kan. Nah setelah pembuahan itu terjadi, itu kira-kira kapan dok otak itu, sel otak itu mulai terbentuk, dan kapan sih otak janin itu aktif berfungsi gitu dok, bekerja? Ya silahkan dok. Ya gini, jadi ya kalau pada saat yang namanya ovum ketemu sama sperma, jreng gitu ya, itu. Jadi setelah pengentuan gitu ya, dari pengentuan pertama, kita menang ya. Dari pengentuan pertama itu setelah terjadi, setelah itu kira-kira 24 jam ya, antara 24 jam sampai 48 jam setelah ngentu itu ya, setelah terjadi persetubuhan itu terjadi pembuahan sperma membuahi ovum ya, membuahi ovum, jadilah sigut ya, sigut itu sigut itu satu ya, terus kemudian begitu dia membelah namanya bukan sigut lagi tapi namanya embrio ya, embrio. Jadi dari pecah dari satu menjadi dua gitu ya, dua menjadi empat, empat menjadi 8, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 gitu ya. Nah, waktu itu mulailah ya, terus yang namanya sigut tadi itu membentuk yang namanya morula gitu ya, morula. Terus kemudian ada gastrula gitu ya, gastrula. Nah, morula, blastula. Nah, kalau pada binatang-binatang kodok gitu ada yang namanya gastrula gitu. Tapi pada manusia, mamalia ini, kalau setelah blastula namanya blastosis ya, kista blastosis. Blastosis itu, nah pada saat blastosis itu dia masuk ke dalam dinding uterus. Masuk, namanya nidasi. Nah, itu ya. Nah, kalau yang namanya otak itu adalah otak itu adalah organ yang pertama kali terbentuk gitu ya. Dari segala macam organ itu yang pertama kali terbentuk di hari kelima itu adalah justru otak, tapi bentuknya belum otak, namanya adalah neural plate gitu ya, neural plate. Jadi neural plate itu seperti lempeng gitu ya, lempengan neural, itu cikal bakalnya otak itu ya, neural plate. Nah, terus kemudian di tengahnya itu mencekung gini ya. Nah, jadi yang namanya ya, jadi ada cekukan neural. Terus kemudian dia melengkung gini terus menjadi bunderan gitu, tabung gitu. Namanya neural tube. Itu mau ya. Neural crest terus jadi neural tube. Nah, neural tube itu kalau ditanya apakah sudah aktif, wes gitu. Gitu. Jadi neural ini apa ya? Apa jenenge? Cikal bakal otak itu sejak awal ya wis aktif itu. Sejak awal yang namanya neural plate itu sudah aktif itu. Nah, neural tube itu juga sudah aktif itu. Aktifnya gimana itu? Aktifnya mereka otak, cikal bakal otak itu sejak awal itu melepaskan yang namanya neural impulse gitu ya. Neural impulse termasuk perubahan jenis kelamin yang dari tadinya janin itu semuanya, awalnya janin manusia itu semuanya jenis kelaminnya perempuan, Win. Kabeh. Lah kon biyen iki tau wedok sak jane ngono. Kon biyen iku ya. Kon saiki lanang, Win. Biyen itu tahu wedok. Iya. Tahu kon biyen dadi wedok itu tahu itu. Nah, itu tahu dadi wedok itu. Nah, apa? Tahu dadi wedok. Nah,
neural impuls itu, rangsangan neural itu yang memicu janin-janin perempuan itu ada yang berubah jadi laki-laki. Itu karena neural impuls itu ya. Jadi pada minggu ke-8 gitu ya. Minggu ke-8 usia dalam kandungan, dalam usia janin itu, pada saat pertama kali sampai umur 8 minggu, semua janin manusia ini jenis kelaminnya adalah perempuan. Kabeh kon biyen ya wedok itu. Kabeh aku barang wedok biyen itu ya. Nah, pada saat usia 8 minggu kehamilan itu, 8 minggu kehamilan itu ada yang namanya neural impuls itu ya. Neural impuls itu adalah itu tadi rangsangan impuls dari neural. Waktu itu belum berupa otak ya, masih neural tube itu ya. Neural tube itu memberikan impuls sehingga terjadi kaskade itu. Kaskade itu adalah rangkaian proses yang terus-menerus dan tidak terhenti. Itu yang mengubah beberapa sebagian janin yang perempuan itu menjadi laki-laki. Itu impuls saraf. Impuls saraf dari mana? Ya terus kemudian adanya lonjakan testosteron, salah satunya itu lonjakan testosteron, dan itu rendaman testosteron itu mengubah janin yang tadinya perempuan itu dia bergeser ke arah laki-laki gitu ya. Jadi itu adalah perubahan. Jadi kalau ditanya mulai kapan otak itu aktif, sejak awal itu ya. Pada saat 5 hari terbentuk itu dia sudah aktif, cuman ya tugasnya ya enggak digawe mikir gitu ya. Tugasnya adalah memaintain atau menjadi dirijennya ini janin ini ya, pembentukan janin. Nah, pada saat neural impuls itu terjadilah yang namanya proses itu tadi ya, berubahnya jenis kelamin yang tadinya perempuan menjadi laki-laki gitu. Laki-laki. Ada 2 proses dalam hal ini. Yang pertama prosesnya namanya maskulinisasi. Jadi maskulinisasi dari bentuk yang perempuan ya menjadi bergeser ke laki-laki. Apa itu maskulinisasi? Misalnya ya, klitorisnya yang dari kecil menjadi memanjang, besar jadi penis. Itu maskulinisasi gitu ya. Penis itu awalnya klitoris yang memanjang, jadi penis gitu. Penis. Terus, apalagi gitu ya, belahan yang namanya vagina itu belahan ya, labia mayor, bibir luar itu, dia menggelembung, nutup gitu ya, terus mudun. Jadi zakar gitu, jadi kantong skrotum itu ya, kantong zakar. Nah, testisnya itu dari atas. Yang namanya testis itu tadinya adalah ovarium, indung telur gitu. Indung telur di dalam perut, terus dia mudun, turun, namanya descensus testiculorum, testisnya turun sampai mlebu nang kantong zakar atau skrotum tadi, masuk di situ. Gitu. Nah, proses-proses ini adalah proses-proses maskulinisasi ya, dari yang indung telur atau ovarium itu sampai diusir keluar, sampai mudun, sampai dari testis itu ya, nutupnya labia mayora itu ya, terus kemudian klitoris yang membesar sampai jadi penis. Itu adalah proses-proses yang namanya maskulinisasi gitu ya. Nah, maskulinisasi bukan hanya ciri-ciri kelamin sekunder yang primer, ciri kelamin primer sing ngono. Testis ada penis, itu adalah tanda-tanda atau identitas kelamin primer. Yang sekunder apa? Itu dia menarik gen-gen maskulin yang tadinya nggak kelihatan, yang tidak terekspresi, jadi terekspresi. Apa itu misalnya ototnya jadi lebih kuat, terus brengosen gitu ya, badannya dadanya itu lebih lebar, kekar lebih lebar daripada pinggulnya. Itu adalah ciri-ciri
kelamin sekunder. Nah, itu yang disebut maskulinisasi. Nah, selain ada maskulinisasi, ada proses lain yang namanya defeminisasi gitu ya. Sifat-sifat femininnya itu dihilangkan, ya, lemah gemulainya hilang gitu ya. Terus kemudian lemah lembutnya hilang, jadi sangar. Itu nah, itu adalah itu dua proses itu, maskulinisasi dan defeminisasi itu didrive oleh yang namanya neural impuls tadi, belum berupa otak, masih berupa neural tube itu ya. Cuma jadi sebagian janin yang tadinya perempuan menjadi laki-laki itu didrive oleh yang namanya neural impuls tadi awalnya gitu ya. Nah, makanya terus itu jadilah sebagian itu laki-laki. Tapi proses yang namanya maskulinisasi dan defeminisasi itu setiap individu nggak seragam gitu, nggak seragam. Ada yang ekstrim gitu ya, wah ada yang ekstrim banget lah gitu ya. Yang satu laki brengosen, galak gitu ya, agresif gitu, ada gitu ya, gendernya ya maskulin banget gitu. Tapi ada misalnya karena maskulinisasi dan defeminisasi itu berbeda-beda, ada orang yang laki gitu ya, laki gitu ya. Ada orang yang laki ya enggak terlalu laki-laki gitu ya, modelnya kemayu gitu ada gitu ya, kemayu gitu ada. Tapi ada juga yang laki gitu ya, laki kemayu ya ada itu, karena yang namanya itu karena prosesnya itu tidak seragam gitu. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa lebih banyak cowok yang ke cewek-cewekan ketimbang cewek yang ke cowok-cowokan. Nah, karena semua dari awalnya adanya perempuan gitu. Cewek. Jadi sebetulnya cowok yang ke cewek-cewekan itu adalah cowok yang ingin kembali ke fitrahnya. Karena fitrahnya itu perempuan, iya. Gitu ya, Wim. Oke. Ya sih. Itu ya. Itu karena kepingin kembali ke fitrahnya. Nah, itulah yang itu yang mendrive adalah otaknya. Jadi kalau pertanyaanmu mulai kapan otak itu aktif, lu sejak awal itu, sejak awal. Nah, hanya saja kemudian seiring dengan perkembangan janin terbentuklah otak bagian tengah, otak korteks, terbentuk itu pelan-pelan sampai akhirnya menjadi otak kita. Tapi sebetulnya pada saat dilahirkan itu otaknya manusia itu belum berkembang sempurna gitu ya, belum maksimal berkembang. Jadi pada saat lahir itu otak manusia itu masih belum sampai batas maksimal berkembangnya, berbeda dengan bayi-bayi binatang lain gitu. Bayi wedus itu misalnya ya, begitu lahir ya sudah gitu, itu seperti bisa ngadeg ya, bisa berdiri, iso ngadeg, iso golek berdiri ya, gitu ya. Wedhus iku, kucing iku ya, mbok Mas yo lahir ngono, meskipun lahir kucing, dia bisa mencari puting emaknya jalan gitu ya. Ya, emaknya juga gitu. Kalau bayi manusia nggak bisa gitu ya. Manusia ini adalah satu-satunya mamalia yang pada saat dilahirkan otaknya itu masih berkembang 50% gitu ya. Masih banyak, masih berkembang gitu ya, berkembang. Nah, otak ini memang dirancang oleh gen. Gen kita itu merancang otak kita itu nanti bentuknya seperti apa, rancang gen itu. Hanya saja otak itu berkembangnya tidak hanya sesuai dengan rancangan gen gitu. Loh kenapa? Iya, karena pada saat misalnya pada saat terjadi impuls neural, otak kita itu terus kemudian ikut terendam oleh testosteron gitu ya. Ikut terendam oleh testosteron gitu ya. Jadi pada saat umur 8 minggu itu pertama kali ada impulsnya juga dari neural tube tadi itu ya, impuls dead itu. Terus kemudian ini janin itu
menghasilkan testosteron banyak gitu ya. Sehingga otak itu, calon otak itu kerendam testosteron gitu. Nah, rendeman testosteron itu juga nggak seragam. Ada yang rendemannya banyak, ada yang rendemannya sedikit. Makanya ada orang yang sangat agresif itu. Agresif banget ada itu. Itu orang yang misalnya waktu saat janin itu rendeman testosteron itu luar biasa banyaknya itu. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, kalau rendeman testosteronnya banyak itu makin agresif itu pada saat dia ada di kandungan. Nah, pada saat di kandungan tuh testosteron juga tergantung suplainya gitu. Ibunya itu gimana kondisi hormonalnya gitu. Ya, itu. Nah, semakin lanjut, semakin tua usia kehamilan yang terjadi juga demikian. Naik turunnya hormonal dalam otak, terus kadar neurotransmitter di otak masing-masing itu ikut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otaknya itu sendiri gitu ya. Nah, misalnya ibunya stres gitu ya, asetilkolinya tinggi itu, dopaminnya turun rendah gitu. Akhirnya kadar dopamin di dalam tubuh atau di dalam fetus itu juga berpengaruh gitu ya. Misalnya ibunya kecelakaan atau ibunya mengalami infeksinya dalam kandungan, infeksinya mempengaruhi pertumbuhan otaknya, jadi berbeda gitu. Jadi berbeda gitu. Jadi ya yang namanya memang betul bahwa yang namanya gen itu merancang otak itu nanti jadinya seperti apa. Ya benar gitu ya, itu betul gitu ya. Tapi yang namanya otak itu berkembangnya bukan hanya mengikuti perintah yang bisa dibentuk oleh gen tadi gitu ya. Banyak yang mempengaruhi termasuk infeksi barang ya itu. Nah, itu akhirnya meskipun otak kita itu dirancang oleh gen, tapi pertumbuhan dan perkembangannya itu dipengaruhi banyak faktor. Hormonal ibunya, hormonal bayi janinnya sendiri, nutrisi misalnya, ibunya kekurangan asam folat gitu. Bayinya juga otaknya jadi berbeda pertumbuhannya. Infeksi misalnya, infeksi terus kemudian di otaknya terjadi infeksi. Ya ceritanya beda. Nah, itulah yang menyebabkan pertumbuhan otak itu beda-beda gitu. Anak kembar sekalipun secara genetik kan sama, misalkan kembar identik gitu. Tapi begitu dalam kandungan itu, otaknya itu berkembang seperti berbeda. Jadi otak itu pertumbuhan dan perkembangannya itu seperti kota gitu. Misalnya kota Jakarta itu ya, kota Jakarta itu, kota Batavia itu. Batavia itu arsiteknya siapa? Arsiteknya itu orang Cina, namanya Kapiten Zhou ya, Zhou Bengkong. Itu kuburannya itu ada di Pasar Baru itu. Kapiten Zhou itu. Ya. Kapiten Zhou itu dibayar oleh Gubernur Jenderal VOC untuk membuat kota Batavia itu seperti Amsterdam gitu ya. Nah, tapi memang iya yang namanya rancangannya itu dibuat oleh Kapiten Zhou. Tapi akhirnya Jakarta itu berkembang itu ya tidak hanya rancangannya. Pada saat Batavia diserang oleh siapa misalnya Sultan Agung. Oh, ini yang namanya Kali Ciliwung harus ditembok gitu ya, harus berubah lagi. Terus begitu jadi sepanjang perkembangannya itu Jakarta itu berubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Sama dengan otak kita gitu. Jadi akhirnya otak kita yang pada saat lahir itu ya, misalnya waktu kamu lahir, otakmu belum optimal, belum 100% pertumbuhan dan perkembangannya. Terus kemudian misalnya kekurangan gizi gitu. Otakmu jadi beda lagi gitu. Durung mana nek kon tiba jebuak gegar otak, perdarahan, lo beda lagi gitu ya. Jadi pertumbuhan otak kita sejak janin sampai dewasa ini
perkembangannya itu bukan hanya dipengaruhi oleh rancangan gen gitu, tapi ya tadi banyak faktor gitu ya. Nah, itu yang namanya perkembangan. Kalau kamu pertanyaan mulai kapan otak beraktif itu, otak itu aktif terus. Aktif terus itu. Sak goblok-gobloke wong iku aktif otake. Jadi kalau ono wong goblok itu bukan nggak aktif itu, tapi otak bagian gobloknya itu aktif gitu ya. Jadi kegoblokan itu juga aktivitas dari otak gitu ya. Jadi kan ono wong goblok kok dihina, pujian anu ya, otak goblokmu aktif banget gitu, dipuji sekali ya. Aktif banget. Iya dong. Loh, itu loh, pertanyaanmu sih 20 menit jawab itu. Aduh, ya Dok, makasih Dok. Nah, ini berarti kan ngebis Dok. Jadi ini kan biasanya biasanya kan kalau orang hamil, ibu hamil biasanya kan itu istilah sini kan ngidam Dok ya. Ngidam. Ya, ngidam itu sebetulnya memang faktor hormonal dari ibunya sendiri atau memang ada pengaruh dari aktivitas janinnya tadi Dok? Ini gen itu memang membentuk kecenderungan seseorang, genetik gitu ya. Tapi yang namanya ngidam itu orang Jawa tok. Ngidam nang Indonesia tok gitu. Iya. Wong Londo enggak kenal ngidam itu. Nah, tapi mual pada saat kehamilan itu lumrah, namanya hiperemesis gravidarum. Tapi ya ada orang yang hamil nggak mual belas itu ya ono gitu ya. Ono yang sepanjang kehamilan yo mual terus itu ya ono. Pemenelek ndelok rupamu mual Awas itu ketak. Ya gitu. Nah, ngidam itu lebih pada kebiasaan yang dipengaruhi melestarikan gitu ya, sosiokultural ya, budaya ya nggak apa-apa. Tapi ngidam itu sendiri sebetulnya pada dasarnya mencari makanan-makanan yang membuat dia tidak mual gitu ya. Karena orang-orang itu biasanya ngidam itu terjadi pada ya bulan-bulan pertama gitu ya, ngidam itu. Unik kok wong ngidam itu kepingin banget itu, begitu barangnya ono kepinginan hilang gitu. Itu ini kok apa namanya istilahnya gangguan psikis, gangguan psikis yang berhubungan dengan sosiokultural gitu ya. Tapi ya tetap selalu ada hormonal terus kemudian perbedaan aktivitas dari neurotransmitter juga gitu. Itu faktornya banyak. Itu ya soal ngidam ya. Tapi bukan berasal dari aktivitas otak jadi bukan Dok ya? Loh iya. Bukan dari aktivitas. Gini loh. Iya. Semua yang terjadi pada kamu itu adalah aktivitas otak gitu. Kon meringis, kon guyu, kon nangis, kon gulung. Otak jadinya Dok? Iya otak kan. Otak janinnya, bukan. Janin itu otak ibunya gitu. Nek ibuke Oke. Niku ya otak ibuke gitu. Karena otak janin dengan otak ibunya gak ono hubungane gitu loh ya. Bisa gak ono hubungane. Kalau hubungan satu-satunya hubungan antara ibu dan janin adalah lewat tali pusar gitu ya. Dan tali pusar itu sing masuk adalah darah itu ya. Memang betul kalau misalnya darah yang mengandung dopamin tinggi masuk, iya itu. Tapi aktivitas otak ibunya itu enggak terus nyetrum nang anake gitu. Enggak gitu. Tapi kalau misalnya ibunya sedih berkepanjangan gitu ya,
terus kemudian serotoninnya rendah atau serotoninnya tinggi, mempengaruhi perkembangan otak janin, iya gitu. Kenapa? Ya, itu tadi kalau dalam darahnya itu kadar dopaminnya tinggi gitu ya. Nah, sehingga terus kemudian masuk lewat tali pusat gitu. Masuk lewat tali pusat gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi, tapi ya nggak lantas ibu seneng, bayi ini melok seneng, nggak otomatis ngono gitu ya. Karena enggak gitu, karena yang masuk ke situ itu, yang masuk hubungannya itu lewat apa namanya plasenta dan tali pusat itu, yang keluar masuk itu cuma nutrisi gitu, nutrisi dan ya hormonal iya, neurotransmitter iya, tapi nggak ono hubungannya koslet itu nggak ono ya, nggak ada gitu. Jadi apa yang dirasakan ibunya itu ya tidak dirasakan oleh bayinya gitu, enggak gitu. Misalnya ibu ngrungokno apa musiknya Rhoma Irama gitu, musik bayi ini ya nggak kerungu lah wem gitu ya, nggak kerungu, jadi nggak kerungu ya, nggak kerungu. Pendengarannya juga belum dengar, apalagi mbok setel notif lo iku yo. Nek jenenge pendengaranmu itu gendang telinga itu ada getaran menggetarkan gendang telinga, terus ada 3 tulang pendengaran situ, gitu prosesnya. Lah di dalam itu nggak ada udara, cuman dia itu kerendam dalam cairan ketuban. Yo gak iso ngrungokno, mbok setelno kaset yo gak krungu gitu ya. Yo padha ae kon ngene wis. Kon nang apa jenenge kon seluluponan kali terus kon nyetel nang kolam renang selulupo terus kancamu kon nyetel tip. Kon gak iso krungu itu. Iya. Padha bayi yo ngono ya itu. Bayi mbok rungokno, mbok adani yo gak krungu bayine ngono. Wadan kon mbok masuk bongok-bongok sampai ngedem yo bayine gak krungu ngono wae. Iya dok. Enggak dok, biasanya kan guyonan, saya kan gini dok, ada guyonan orang ngidam itu kan gini loh. Aku pengen es krim, berarti kan anaknya pengen es krim. Enggak. Nah, seandainya itu benar karena seandainya itu benar bahwa itu keinginan anaknya. Aku mikirnya gini dok, itu janin apa parasit dok ya? Janin itu parasit memang. Janin itu memang parasit. Oh. Janin itu parasit. Parasit bagi ibunya. Itu sudah jelas bahwa janin itu parasit, iya itu ya. Itu sudah tidak diragukan lagi. Parasit. Janin itu, jadi ibu dan janinnya itu adalah parasit itu. Parasit orang janinnya nggak lapor jaluk mangan. Gitu, ya. Parasit. Jadi betul-betul yang namanya janin itu parasit bagi ibunya gitu. Bagi ibunya ya. Bagi ibunya parasit gitu. Oke. Nah tapi ya namanya parasit itu juga pinter gitu ya. Ya istilahnya parasit itu juga punya kecerdasan. Dia itu melepaskan misalnya pada saat itu melepaskan oksitosin sehingga ibunya itu merasa sayang sama parasitnya itu gitu ya. Sayang gitu, sayang dia eman-eman gitu. Itu adalah hubungannya bagaimana janin itu bisa memaksa ibunya itu memaksa oksitosin dalam otaknya itu meningkat supaya dia sayang sama bayi dalam kandungannya gitu. Mikir-mikir dilus-lus ya diawang. Oleh enggak ya wis udrak-udruk enggak karu-karuan gitu ya. Tapi ya bukan lantas iki aku kepingin mempengaruhi dari otaknya. Iya tapi ya enggak mau bayinya pengin rujak, pengin iwak gurame. Ngarang gue. Ya. Oke dok. Berarti sebenarnya aku juga pengen takon tadi tuh, pengen tanya juga soal apakah bayi itu parasit apa enggak. Kan parasit. Dokter sudah jawab dulu. Iya. Bayi parasit jelas. Dokter sudah jawab. Oke. Siap dok, terima kasih. Ya dok. Ini kemarin ada yang tanya dok,
masalah pengasuhan gitu. Ini ada pesanan pertanyaan soalnya lupa. Apa? Mas ini minta pendapat ya dok, minta pendapat. Jadi kan kalau ada dua orang tua, ya kan, dua orang tua ayah ibu, yang kedua-duanya tuh punya pendidikan masing-masing, punya prinsip masing-masing yang sama kuatnya. Ya. Dan di dalam pengasuhan anaknya itu, anggap sajalah salah satu bapak atau ibunya itu mendidik sesuai prinsip ibunya mungkin ya, sesuai ibunya. Sedangkan bapaknya itu nggak setuju dengan prinsip ibunya, di pertentangan itu loh dok. Ayah dan ibu itu pertentangan. Nah itu sebaiknya gimana dok? Apakah yang pihak satu mengalah, apa gimana? Atau memang sebelum menikah atau sebelum punya anak itu harus dimusyawarahkan dulu seharusnya dok? Nah gimana dok? Aduh, gini loh, yang namanya mengasuh itu ya. Pengasuhan itu bukan hanya pada manusia. Semua binatang itu mengasuh anaknya. Semua binatang itu mengasuh anaknya. Cuman yang namanya pengasuhan itu, kapan pengasuhan itu dimulai? Ya sejak perkentuan pertama itu ya. Jadi pada saat terjadi, itu saat itu juga diasuh. Kenapa? Ya tadi, kan kalau tanya, pada dasarnya itu hubungan parasitisme antara bayi dan ibunya itu, kan itu bayinya diasuh tiap hari, tiap saat diberi nutrisi, itu diasuh sebetulnya. Supaya apa? Supaya siap melanjutkan kehidupan. Itu pengasuhan itu. Ya, pengasuhan itu supaya siap melanjutkan kehidupan. Pada saat di dalam kandungan, itu ya diasuh sebetulnya itu. Kenapa? Nggak bisa golek mangan dewe, disuplai makanan. Lewat mana? Lewat tali pusat gitu ya. Disuplai gitu, disuplai. Pada saat sudah lahir, ya tetap diasuh. Asuhnya bagaimana? Itu disusoni, gitu ya, disusoni. Terus kemudian kotor diresiki, diadusi. Supaya apa? Supaya nggak infeksi, gitu. Itu pengasuhan sebetulnya. Gitu. Jadi pengasuhan itu bukan hanya istilahnya gue nek wis gede terus diajari opo gitu. Ya diajari opo. Sebetulnya ibu itu ngajari bayinya nyusu, itu diajari karena bayi itu nggak bisa itu. Bayi itu nggak bisa mencari teteknya ibunya, itu kan nggak bisa. Ambek ibu dicedek, gitu ya, gitu. Diajari, memang diajari. Jadi semua itu diajari. Hanya saja mengajari anak itu tidak lantas terus kemudian mbok nasehati. Kan gak iso arek cilik mbok nasehati, mbok ngudang-ngudang, tak gintung anakku sing paling ganteng dhewe gak ono tunggale nang kecamatan, lek gede dadi maling. Gak ono ngono ya. Gak iso. Mbok itu ya anak mbok ngudang-ngudang engko lek gede dadi dokter. Ya yo gak krungu gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi pengasuhan itu sebetulnya pada dasarnya adalah menyiapkan anak itu siap hidup. Nah, setiap binatang itu beda. Misalnya kita kemarin sudah ngambil contoh penyu misalnya. Penyu pengasuhannya sampai mana? Ya sampai bertelur gitu ya. Bertelurnya emaknya golek tempat yang hangat di pinggir pantai. Dia keluar dari laut, bertelurlah di pasir gitu. Nah, karena kehangatan pasir itu membuat netes itu. Nah, jadi sebetulnya diasuh sampai kapan? Sampai bertelur, habis itu ditinggal gitu ya. Habis itu ditinggal gitu. Itu pengasuhan penyu gitu ya. Tapi penyu itu begitu, meskipun begitu lahir ya netes ya, terus gitu. Dia iso gitu ya, penyu itu. Renang sendiri ya. Renang, mencari laut dan renang sendiri itu. Itu adalah dorongan dengan insting yang ada dalam gen itu. Memorinya adalah memori genetik. Tapi binatang-binatang lain nggak kayak gitu. Ya, mamalia enggak. Mamalia pada saat lahir gitu ya. Anaknya belum bisa berantem dilindungi gitu.
dilindungi itu. Dilindungi. Waduh, ayam misalnya. Ayam itu netes ngono, ayo cedek ono lek gak ditabluk kon ngono ya. Itu melindungi. Mbokne galak to. Mbokne galak, Ayo coba banyak sing duwe ono blengure itu ya. Ada blengurnya cedek ono lek sosor kono. Disosor mae kon. Nah, itu adalah dalam rangka pengasuhan anak gitu. Itu pengasuhan gitu. Mengasuh sampai anaknya itu siap untuk hidup gitu. Macan juga gitu. Macan itu anaknya lahir diajari apa? Diajari berburu gitu. Diajari berburu. Berburu gitu ya. Begitu anaknya wis iso berburu diusir mek mae. Wis kon urip dhewe ngono. Itu adalah pengasuhan gitu ya. Nah, anak juga begitu. Manusia juga gitu. Mengasuh itu adalah mulai dalam kandungan, nyusoni bayi, itu juga dalam rangka pengasuhan. Nah, pada saat manusia itu sudah iso diajak omong-omongan gitu. Nah, manusia itu belajar dengan meniru, nah, mulai di situ ya. Mulai lagi itu ada yang namanya istilahnya pengasuhan kognitif gitu ya. Kognitif itu ya, memberitahukan gitu. Hanya saja sakjane ngono, manusia itu nggak bisa dikasih tahu, harusnya dilatih. Nggak bisa dikasih tahu. Mbok kon ojo nyolong njupuk barange wong, iku gak iso gitu. Ya kon sampai saya kan dikandani ambek ibumu nyuruh njupuk barang iku gak apik gitu. Ya, tapi nek ono handphone ketinggalan mbok pe. Di apike kan gak ono ya. Itu adalah bahwa yang namanya pengasuhan itu ya dilatih ya apa carane misalnya gak njupuk barange wong gitu. Itu dilatih pura-pura ini barangnya sopo latihan iku sing nek nang Jepang iku latihan gitu. Nah, pengasuhan pada manusia itu kalau itu mengasuh anak itu supaya anaknya siap mandiri gitu. Enggak pada dasarnya. Manusia itu tidak bisa mandiri. Gak iso, Wim. Gak iso. Wong kon kate mangan Indomie kudu ngenteni Alfamart buka gitu ya. Gak iso, gak iso gitu. Gak bisa lah. Kamu hidup sendirian itu gak bisa. Sudah mutlak gak bisa. Nah, manusia ini sebetulnya pengasuhan pada manusia itu adalah menyiapkan ya apa carane anak itu kalau sudah waktunya bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk komunitasnya. Itu. Gitu. Hanya saja selama ini, ya aku mau pendidikan itu dikarepno adalah bapaknya kepingin areke dadi ngene, ibuke kepingin dadi ngene. Lho. Itu bukan pengasuhan sih. Itu kegoblokan sakjane ngono. Lah gimana itu? Larek kok ya. Ya, itu pada dasarnya adalah itu bukan pengasuhan itu. Itu indoktrinasi gitu. Tapi apa indoktrinasi itu bagian dari pengasuhan? Iya itu. Hanya saja ini pengasuhan yang tidak sehat. Kenapa? Tidak bisa. Orang itu nggak bisa jadi sesuatu kalau nggak dilatih gitu. Ya, dilatih buang sampah, dilatih caranya nyebrang jalan, dilatih mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lek kon nggak pernah dilatih sampai kapanpun nggak iso ono tanda larangan masuk yo mlebu ae gitu. Nggak iso karena nggak dilatih gitu. Nggak pernah latihan gitu. Ya, itu dilatih maling, Dok. Dilatih maling sih masuk. Karena kalau nggak dilatih, kecenderungan kita pengen enak sendiri itu muncul gitu. Muncul. Harus dilatih gitu. Harus dilatih jane gak karepe dhewe. Itu latihan buang sampah. Kenapa? Lek sak karepmu dhewe kon buang sak karepmu itu. Tapi dilatih gitu. Itu adalah pengasuhan pada manusia. Semakin kamu bisa dilatih untuk bisa bekerja sama, semakin efektif dan efisien pekerjaan yang dilakukan oleh kelompokmu. Itu tujuannya gitu ya. Tapi
ini tidak banyak disadari gitu. Bedanya apa? Karena kita sekarang bekerja sama dalam jumlah yang besar banget itu. Nek perlu wong sak dunia itu kerjasama gitu ya. Ya. Iku caranya supaya kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Masalahnya kita itu hidup dulu berkelompok-kelompok, yang satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling saingan. Kenapa? Lah rebutan sumber daya gitu. Ya, kelompok yang lain. Jadi ikatan kelompok itu dulu penting banget dulu ya. Ikatan antar kelompok itu penting karena kalau kamu diserang kelompok lain itu, gimana caranya kelompokmu itu bisa bertahan gitu. Itu dulu ya, pada saat sumber daya di bumi ini sangat rendah sehingga orang rebutan makanan, menyerang desa lain untuk mengambil lumbung, itu dulu terjadi gitu ya. Nah, sehingga ikatan kelompok kecil itu penting dulu itu. Sekarang pada saat sumber daya itu melimpah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah bagaimana kita kerjasama dalam jumlah yang besar. Negara-negara kerjasama gitu ya. Nah, sampai akhir Perang Dunia Kedua, masing-masing negara itu kan saingan gitu. Gitu. Kenapa? Ya sampai akhir Perang Dunia Kedua sumber daya itu terbatas, sehingga orang itu rebutan yang namanya misalnya minyak, itu rebutan itu, royoan, penting royoan itu ya. Amerika misalnya waktu itu Rusia itu Soviet itu punya kebijakan politik air hangat gitu ya. Wah, dia mencari negara-negara yang punya pantai hangat gitu. Jadi kalau musim dingin nggak tadi es gitu ya. Itu terus mencari yang namanya minyak itu. Wah, merebutan minyak itu. Wah, sekarang sebetulnya adalah negara-negara misalnya kerjasama G20 itu sudah disebutkan gitu ya. Sekarang kita jangan saingan, kita itu kerjasama gitu. Itu sekarang udah paham gitu. Hanya saja sebagian besar orang itu nggak paham gitu, bahwa kita itu perlu kerjasama. Mendidiknya adalah mendidik iku musuh mulai gitu ya. Bukan itu saudaramu, itu koncomu yang harus kerjasama, enggak, iku musuhmu. Kenapa? Iku kafir le gitu, musuh mulai. Lah wes, jadi sejak kecil sudah diajari musuhan gitu. Itu agamanya nggak sama dengan kita le, itu masuk neraka le gitu. Itu bukan teman kita lah. Jadi dari kecil kita sudah diajari untuk bermusuhan gitu. Jadi dari kecil kita diajari bersaing, bukan diajari bekerja sama. Itu jawabannya rek. Iya. Emang dowo ke ceramah. Tadi oh gitu. Ceramai Al-Mukarram Bekeriu. Mukarram gundulmu garing. Ya wis Al-Muharram. Al-Muharram wis. Oh ya dok, nyambung tadi dok, jadi kan gen itu kan sebagai cetak birunya, gen itu kan sebagai cetak birunya, sedangkan ya ini kan ada yang tanya soal empati, ya mungkin empati dan sifat-sifat lainnya, itukah apakah terbentuk sejak bayi lahir atau sebelum lahir dok? Ini empati itu setiap orang harusnya punya, ya. Pada umumnya punya lah, kecuali wong ekstrim ya, ekstrim psikopat terus lah, itu nggak bisa diajari, nggak bisa itu memang otaknya ekstrim psikopat. Kalau udah kayak gitu otaknya harus dioperasi gitu ya, dimanipulasi gitu. Ada orang-orang yang betul-betul nggak bisa itu dilatih. Tapi pada umumnya empati itu dilatih gitu, itu. Kamu punya kemampuan, bakat empati, tapi ya pas-pasan sih. Pada umumnya orang itu bakatnya itu ditekan gitu ya. Dan itu harus dilatih gitu. Empati itu dilatih supaya kamu bisa berempati. Empati itu apa? Empati itu bisa merasakan, otak kita bisa menangkap penderitaan orang lain. Itu penting gitu ya. Itu penting itu. Sehingga kalau otak kita tidak dilatih untuk berempati, ya kita nggak berempati gitu. Misalnya dilatih untuk antri gitu ya. Itu pada dasarnya melatih empatimu, bahwa orang yang datang duluan ya didulukan gitu.
Tapi kalau kamu tidak pernah dilatih untuk antri, loh, katanya mlebu bandara ya uyel-uyelan gitu. Disi-disian gitu. Ya, artinya kamu nggak punya empati. Dilatih antri, itu adalah dilatih mempertajam empati. Dilatih buang sampah, pada dasarnya dilatih untuk mempertajam empati gitu. Dilatih untuk tidak ngurusi urusan orang lain, itu pada dasarnya mempertajam empati gitu. Ya, dilatih untuk tidak mengambil, dilatih men gitu. Bukan terus kemudian ono handphone ketinggalan, waduh alhamdulillah rezeki lu, iku emang gitu. Ya, pada saat kamu mengambil handphone yang ketinggalan itu, pada saat mengambil, kamu tidak bisa merasakan penderitaan orang yang kehilangan handphone gitu. Padahal kamu pernah kehilangan handphone, sedih gitu. Tapi itu dilatih gitu. Dilatihnya ya pada saat anak-anak. Ini handphonenya siapa? Punyamu bukan? Nah ini kalau kalian punya barang hilang, sedih enggak? Sedih. Nah ini orang ini juga sedih gitu. Itu dilatih gitu. Nah ini adalah pengasuhan-pengasuhan itu dilatih gitu. Padahal kalau kita nggak dilatih, kita tidak bisa. Contohnya sekarang gitu ya. Kalau kamu lihat WhatsApp grup itu, ada berita meninggal itu langsung turut berduka cita gitu. Semoga diterima gitu. Diampuni dosa-dosanya. Semoga husnul khotimah. Mas ini cengengesan mana kon gitu. Jadi nggak ada, nggak ada. Berduka cita tapi cengengesan gitu. Mana dukanya? Kalau misalkan ada teman satu grupmu ya, satu grup di grup WhatsApp ini, terus ada yang misalkan bapaknya meninggal, terus turut berduka cita, semoga diampuni. Habis gitu kon cengengesan. Lah, koncomu ya merasa sakjane kon iki yo gak anu apa jenenge gak berduka. Utawa yo menasehati, sudah diikhlaskan. Ikhlaskan mbahmu. Wis meneng wae lek gak iso ngono ya. Itu adalah cara bagaimana menyampaikan apa bela sungkawa, itu dilatih. Latihannya apa? Didatangi, dikajari anak-anak. Kalau ada orang sedih, kamu temeni, kamu diem. Itu dilatih gitu. Enggak terus ngekei nasihat. Anu yo, kon sing tabah yo, kon berdoa. Oh tak lombok lambemu kon ngono yo itu. Itu jadi yang namanya kalau kamu misalkan ke Eropa, ke Jepang itu, kalau ada orang keseripahan, kematian, kalau mau menyatakan bela sungkawa itu datang terus nepuk nggak ngomong, malah nasehati, enggak itu bukan malah nasehati, terus diikhlaskan yo, aku ngerti perasaanmu, ngerti mbahmu, kapan kau ngerti, kamu nggak tahu perasaannya. Justru pada saat ada orang kematian kamu datang nasehatin dia, itu menunjukkan kamu itu nggak berbela sungkawa gitu. Kamu tuh kepingin merasa ada aja, eksis dianggap ada gitu. Nah ini adalah pengasuhan. Jadi pengasuhan itu cara menyampaikan bela sungkawa itu dilatih sejak kecil. Kalau ada orang berduka, kamu nggak usah ngomong banyak-banyak. Kalau kamu punya waktu, temeni aja. Kalau kamu sudah nggak pergi, nggak usah ngomong gitu. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah berbela sungkawa, bukan lantas terus di WhatsApp grup itu ya. Ikut berbela sungkawa, berduka cita. Semoga husnul khotimah, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang paling mulia. Yeah. Habis itu cengengesan, ayo rek mangan rawon rek. Iya. Oke. Berarti empati. Jadi pada dasarnya gini, sifat itu apa ya? Pada dasarnya tuh dilatih dok ya. Sifat itu dilatih ya, karakter itu dilatih ya. Kecuali memang ada kejadian ekstrim, yang mempengaruhi otaknya dok ya, tidak saya. Ya. Sudah punya pertanyaannya. Saya jawab lagi dok. Kon piro? Saya hitung menit. Enggak, kon mau hitung menit. Ya wes oke, enggak apa-apa. Kon lali nge-save hilang loh yo. Ya wes.
Ancamane ngono terus. Iya, ngarep meneh Wim. Ora. Ini Dok, kan ya pertanyaan terakhir Dok, ini terakhir. Ya, terakhir. Kan terakhir. fans Dok Des kan akeh. Iya kan? Banyak ngefans sama Dok Des. Cuman ternyata kebaikan dari fans Dok banyak yang ngefans sama Dok Des. Iya kan? Agak ngefans. Ya, cuman kan sebagian dari penggemar Dok Des itu sebetulnya pengen jadi pasiennya Dok Des. Pasien? Ojo rek, pasien tak operasi ki ojo dari pasien. Nah, soalnya pada tanya Dok, pada tanya pengen berobat ke Dok Des itu gimana itu loh maksudnya. Aku dokter berdasar apa nek pasienku tak operasi lho. Ojo. Memang kayak kemarin ada juga yang tanya itu apa kalau tanya kalau operasi apa otak fungsional tak fungsional mungkin berubah sifatnya tuh itu ada yang tanya itu berapa sih biayanya gitu. Loh wah itu dawa iku ceritane rek iku. Udah. Berarti kalau ada yang tanya mending kan ya chat dokter langsung aja ya. Lek ono wong ngate tahun iki aku anu rada koplak utekku dioperasi gak ngono cara maine rek ngono ya kandhan ono. Oke. Yo ngabur. Aduh. Ya kan. Ngabur ya. Ya ora maksudnya enggak masih pada tanya Dok, maksudnya pengen tahu kerja di mana sih maksudnya gitu. Pengen tahu Dok Des kerja di mana gitu. Kerja yang rumah sakit. Pengen mana Dok? Pengen ya berarti Hendo DM dokter masing-masing ya. Wes Mem. Iya. Oke Dok, makasih Dok. Makasih. Iya, matur suwun. Oke. Selamat malam. Oke. Salam bahagia. Salam bahagia. Ya, salam bahagia untuk kita semua Dok. Terima kasih yang sudah menonton.